Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 yang masuki pelajaran 5 dan 6. Nanti kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang kita masih pembelajaran 5 ya. Menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki banyak kosakata. Nah, jadi anak-anak dapat menyusun kalimat ya dengan baik atau secara runtut ya, bila anak-anak itu memiliki penguasaan atas kosakata. Jadi anak-anak itu harus banyak-banyak baca agar memiliki kosakata yang baru yang bisa dikuasai. Nah, lanjut ya. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara yang membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Nah, jadi kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Misalnya anak-anak dapat kosakata baru dari bacaan. Nah, setelah itu anak-anak tahu maknanya dari kata tersebut atau kosakata tersebut. Nah, selanjutnya gimana? Yaitu selanjutnya anak-anak bisa membuat kalimat dengan kata-kata baru tersebut. Tuh, lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya menghargai perbedaan di sekolah. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada ya. 1. Ucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, yaitu ya, jangan sampai membentak-bentak temannya, jangan sampai memarahi temannya. Kita ya ucapkan, kalau kita beri saran itu ya santai aja, memberikan bahasa yang sopan, santun gitu ya. 2. Beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi kita kalau memberikan saran itu harus sarannya lebih yang paling mudah ya. Solusinya itu kalau kita memberikan solusi pada teman itu yang mudah aja, jangan sampai malah memberikan saran atau solusi yang memberikan kesulitan terhadap teman kita itu, jangan sampai seperti itu. Kita memilih jalan yang lebih mudah aja. Nah, 3. Tidak memaksakan saran untuk diterima. Jadi misal kita itu memberikan saran kepada teman, jangan sampai kita itu memaksa ya, kamu itu harus gini loh, kamu itu harus gini, nuruti aku. Itu enggak boleh, itu namanya pemaksaan ya, itu namanya bukan saran ya, itu bukan saran yang baik, itu adalah pemaksaan ya, atau lebih dikenal juga perintah ya. Jangan sampai kita itu memberikan saran untuk menakut-nakuti teman lah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki yang memberikan saran atau pendapatnya untuk teman-teman yang lainnya. Nah, sini simaklah temanmu saat memberikan saran dan pendapatnya. Jadi ini di sini ada anak laki-laki ya, ini ada anak laki-laki, dia itu memberikan saran kepada semua temannya atau semua kelompoknya. Nah, semua kelompoknya ini tuh mendengarkan, jangan sampai ada yang mainan-mainan sendiri ya. Jadi diperhatikan saat temannya beri saran itu kita harus memperhatikan gitu. Lanjut lagi. Pembelajaran 5, membuat soal cerita tentang perkalian. Nah, di sini ayo kita berlatih membuat soal cerita perkalian dengan benar. Nah, misal anak-anak pengen membuat soal perkalian itu cara-caranya gini ya. 1. Buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. 2. Tentukan terlebih dahulu untuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Nah, ini tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya, itu penting ya. 3. Baca kembali soalnya dan pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Nah, jadi kita itu harus membaca soalnya sebelum kita itu membagikan ke teman-teman yang lainnya. Apakah soal tersebut itu bisa kita kerjakan apa tidak. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Lanjut lagi. Nah, kita masuki ini ya. Nih, menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, dengan memahami
arti kosakata pada teks, kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Ayo perbanyak baca agar kamu semakin mudah memahami suatu bacaan ya. Jadi anak-anak itu harus rajin-rajin baca ya, jangan mainan HP terus. Kalian itu harus membaca ya. Bisa bacanya terserah kalian, yang penting baca. Bisa baca komik, bisa baca koran, atau bisa baca buku pelajaran ya, bisa baca buku cerita gitu ya. Minimal sehari itu baca ya, jangan sampai tidak baca sama sekali ya, gitu ya. Baca, semangat ya. Lanjut lagi. Memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Nah, sini. Ayo ingat kembali cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Tadi apa? Berikan saran yang dengan bahasa yang santun, berikan saran dengan mudah yang dipahami, terus berikan saran yang tidak memaksa ya, jangan sampai memaksa. Lanjut lagi. Nah ini ya, berikan saran dengan bahasa yang santun, memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan, tidak maksa saran untuk bisa diterima. Itu ya. Lanjut. Belajar 6. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Nah, jadi saat kita itu bertemu masalah sehari-hari itu apa Pak? Ya seperti kalau kita itu mempunyai, misal bapak ibu kalian, orang tua kalian itu adalah pekerjaannya sebagai pedagang. Nah, otomatis kan dia akan menemui cara-cara penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, jadi masalah sehari-hari yaitu masalah sehari-hari contohnya selainnya apa, yaitu misal kita menemukan suatu kalian kalau beli, biasanya kan kalau kalian itu beli pulsa pulsa. Nah, pulsa misalnya contohnya kalau kita itu paketan juga sama, misalnya semisal ada 1 giga. Nah 1 giga kan 1000 MB. Nah 1000 MB itu kalau kita itu mainan sampai 1 hari penuh, misalnya nonton YouTube, otomatis kan paketannya akan berkurang jadi berapa. Nah hitung misalnya asal mulanya tadi pagi 1000 MB kan sama dengan 1 giga. Nah terus setelah sore dilihat ternyata internetnya paketannya tinggal 500 MB. Nah berarti tinggal berapa, itu dikurang ya, berarti 1000 MB dikurangi 500 MB sama dengan berapa, yaitu sama dengan 500 MB. Jadi jawabannya adalah 500 MB. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan operasi perkalian. Oleh karena itu kemampuan menghitung perkalian dengan benar menjadi sangat penting. Ini ya, kalian harus belajar perkalian ya. Berlatih terus ya, jangan sampai males, tetap semangat ya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita selesai ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap belajar juga, jangan lupa itu mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap di rumah aja, mainan di rumah aja ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.